Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Mansatu Nganjuk Famous Channel, Students Corner. Active, creative, innovative, and productive, the best future. First of all, let us praise to the Almighty God, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Because of His blessing, we are able to join this agenda. Creative students for the best future. Secondly, may peace be upon our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has guided us from the darkness into the right ways of life. Well, I'm Brilliant Najwa Camelia Moza, the host of famous channel Creative Students. I would like to say many thanks to all of you who have joined, participate, and share together in this channel. Okay? Welcome to Center Media Mansatu Nganjuk. Thank you so much, dear. By the way, what is your complete name and how do I call you? Okay, my complete name is Iva Mumtazia, and you can call me Iva or maybe Mrs. Iva, yeah, since I'm a teacher in SMP 1 Patian Rowo. SMP 1 Patian Rawa ya? Yes, of course. And also, I'm the leader of English Teachers Forum of Senir High School in Nganjuk region. Yeah, So I can call you Miss Iva. yeah, Mrs. dear, yeah. Oh. Yeah, Mrs. okay. Oh, yes. My complete name is Brilliant Najwa Camelia Moza. So Okay. my friend call me Wawa, Yeah. and then you can call me Wawa, Okay. like my friend. Okay, of course. So I just call you Wawa, yeah? Yes. Okay. Nice, your English is very good. So proud of you. Thank you so much. You are welcome. I'm sorry for the next discussion we use bahasa Indonesia because people, not only students, but people in general. Okay, I agree with you. Okay, it's okay. Jadi pembahasan kita kali ini kan membahas tentang meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris. Baik, ya. Dari Miss Iva sendiri, itu dari kapan belajar bahasa Inggrisnya? Oh ya, Dibiasakan dari kapan? gitu ya. Jadi ibu itu mulai mempelajari bahasa Inggris berbeda dengan anak-anak zaman sekarang yang sudah dimulai dari TK maybe. Kalau ibu dimulai dari kelas 1 SMP ya. Jadi mulai dari kelas 1 SMP dulu ibu belajar bahasa Inggris. Kenapa? Karena memang mata pelajarannya baru ada saat ibu SMP ya. Kemudian motivasi ibu itu, ibu suka bahasa Inggris karena yang pertama itu kan kebetulan ibu suka menyanyi, dan karena bapaknya ibu itu juga jurusan bahasa Inggris dan beliau memotivasi ibu, dan kebetulan senang bermain gitar dan lagu-lagu yang dinyanyikan itu mostly juga dalam bahasa Inggris. Dan ibu ingat sampai sekarang lagu pertama yang ibu hafal adalah lagunya Richard Marx. Mungkin Wawa tahu, nanti bisa search. Yes. Dengan judul Right Here Waiting. Dari situ ibu mulai ada ketertarikan terhadap bahasa Inggris ya, karena mungkin ibu menganggap bahwa bapaknya Bu Iva itu sebagai role model. Dan saya dari kecil sering sekali membaca majalah dalam bahasa Inggris. Kemudian saya juga suka ikut-ikut cek gitu kalau bapak cek di kamus bahasa Inggris. Jadi awal ketertarikan ibu pada bahasa Inggris itu kalau awal belajar secara formal dari SMP Wawa ya, tapi kalau informal itu mulai saya kecil. Jadi karena memang hampir setiap hari bapak itu menyanyikan lagu untuk kami, dimulai dari lagu anak-anak mungkin Wawa pernah dengar Twinkle Twinkle Little Star seperti itu. Jadi akhirnya karena bahasa itu kan kebiasaan. Itu awal ibu belajar bahasa Inggris. Berarti emang dari, kalau untuk secara
informal itu dari kecil Bu ya, karena dilatar belakangi oleh keluarga. Betul, karena kebetulan dari orang tua, jadi memang kami sudah terbiasa menggunakan bahasa Inggris sejak kecil. Dan my mom guru PAI, kalau bapak kepala sekolah, jadi memang kami dari latar keluarga guru juga. Oh. Ya, begitu Wawa. Ya. Tapi kalau untuk formalnya sendiri itu dari SMP Iya. SMP Kelas 7. kelas 7. Iya. Ya. Kalau menurut Ibu sendiri itu bagaimana strategi dalam meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris? Apalagi sekarang kan zaman serba mudah Bu ya. Iya, betul. Sangat berbeda dari zaman Bu Iva dulu ya. Kalau dari saya dulu kan yang saya bilang tadi, karena memang ada dukungan dari orang tua yang pastinya dari lingkungan, dan saya sudah mulai terbiasa mendengarkan lagu bahasa Inggris itu kan dari mungkin ibu dari TK, dari SD sudah terbiasa. Kemudian saya mulai formalnya itu kan SMP, yang saya bilang tadi sudah ya. Cara meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris secara umum itu satu, kita harus sering berlatih. Jadi berlatih. Kalau saya dulu mulai dari lagu. Jadi lagu-lagu, kemudian saya tadi sudah bilang bahwa saya mulai membaca majalah-majalah dalam bahasa Inggris. Yang dulu itu ada mungkin majalah Jenius, kemudian yang agak yang asli ori itu majalah Time, kemudian kalau koran The Jakarta Post. Jadi seperti itu sudah saya sering baca mulai dari SMP. Jadi sebagian itu sudah saya terapkan tidak hanya di sekolah namun di rumah. Selain itu juga saya terbiasa tidak melihat terjemahan, Wawa. Jadi kalau ada film itu saya tidak translate ke bilingual. Jadi saya biarkan aja dalam bahasa Inggris. Dengan begitu saya berharap listening saya itu mulai terbangun. Jadi saya bisa mulai bisa memahami tanpa harus melihat terjemahan itu. Kalau dihubungkan dengan sekarang, saya kira simple saja. Pasti semua anak sekarang kan punya handphone kan, punya gadget. Benar banget. Iya pasti. Itu bisa dimulai dengan menerapkan. Jadi bahasanya itu diganti dengan bahasa Inggris. Misalkan simple aja, pengaturan itu kan nanti berubah menjadi setting, ya kan? Yes. Nah, kalau kita terbiasa itu nanti sudah bukan hal yang sulit. Selanjutnya pasti Wawa juga ada sosmed, Instagram, ada TikTok. Of course. Nah, of course bahasanya juga dirubah dalam bahasa Inggris. Nah, itu saya mengajarkan ke siswa-siswi saya seperti itu. And then the boys ya, terutama the boys pasti suka dengan games. Nah, gamesnya itu kan dalam bahasa Inggris. Ya, jika sudah terbiasa, pasti itu sudah bukan hal yang sulit lagi untuk berbicara bahasa Inggris. Karena game itu juga gampang aja lah, start, itu kan sudah bahasa Inggris. Yang sehari-hari sudah kita dengar seperti biasa. Itu Wawa mungkin sedikit pengalaman ibu ya, dan yang sudah saya terapkan pada diri saya sendiri seperti itu. Jadi intinya adalah berlatih dan berlatih setiap hari. Walaupun kita menyadari bahwa setiap anak itu memiliki keunikan karakter, bakat dan minat masing-masing, ya kan? Yes. Namun kalau kita bangun rasa suka, jadi tidak ada beban lagi. Nah, selama ini yang terkadang miskonsepsi yang ada adalah apa? Bahasa Inggris itu sulit, iya enggak? Nah, ada Ya, yang mungkin begitu, untuk iya. beginners Iya, itu. bahasa Inggris itu sulit. Nah, bahasa Inggris itu menakutkan. Kenapa? Karena itu bukan bahasa ibu, maksudnya bukan bahasa asli kita. Namun kalau kita selalu memotivasi diri kita agar tetap belajar, insya Allah ibu kira itu tidak hal yang sulit lagi. Jadi jangan dijadikan beban, gitu ya. Oke. I agree with you. Oh, thank you so much, dear. Nah, dari hal kecil Bu ya, pokoknya dari hal kecil. Betul. Ya saya setuju, soalnya saya pribadi juga dari hal semisal kayak buku tipis-tipis Iya. gitu, atau musik gitu. Nah itu benar-benar menurut saya membantu banget untuk Influence ya. Iya. Mm-mm. improve my English skill. Good. Ya. Lalu untuk cara menyeimbangkan antara belajar tata bahasa, kosakatanya, kan soalnya yang struggle-nya itu di grammar gitu loh Bu. Mungkin kalau di
bicara gitu kan tidak terlalu diperhatikan. Cuman kalau misalnya kayak tes TOEFL gitu kan jelas banget grammarnya diperhatikan Bu, ya. Yes. IELTS ya. Iya. Itu Ya bagaimana pastinya cara yang satu mengimbangkan? harus literasi kan, Literasi. membaca. Nah, kalau toh memang tidak suka membaca buku manual, sekarang sudah ada e-book yang mungkin tampilannya lebih menarik. Dan tetap satu itu poinnya adalah kita tuh harus tetap continue. Jadi belajar itu tidak udahlah berhenti sampai di sini, no. Jadi tetap ada effort. Jangan sampai ketika mungkin Wawa atau teman-teman Wawa menemukan kesulitan lalu menimbulkan sudahlah berarti memang saya stuck sampai di sini. English is difficult. Jangan pernah seperti itu. Justru jadikan itu sebuah challenge. Do you understand what I mean? Challenge I itu understand. tantangan. Nah, tantangan yang harus bisa ditaklukkan. Kalau bisa menaklukkan tantangan berarti kan menjadi champion kan, menjadi winner. Yes. Nah, itu yang Ibu ingin sampaikan bahwa jangan cepat berputus asa. Walaupun mungkin Ibu nanti ada tes TOEFL, bagaimana? Nah, sekarang begini, bahasa Inggris itu penting kan? Bener banget. Nah, Apalagi sekarang kan zamannya dengan bahasa Inggris kan kita bisa Iya. networkingnya tuh lebih luas lagi. betul. Jadi seperti yang Wawa bilang tadi bahwa bagaimana Ibu cara menyeimbangkan? Ya tetap harus rajin belajar, membaca bukan hanya membaca, oke lah dipahami sendiri, tidak. Bisa jadi berkolaborasi dengan teman dan tetap bertanya. Bertanyanya pada siapa? Pada Bapak Ibu guru boleh, atau zaman sekarang kan sudah canggih, tinggal search aja kan. Iya. Nah, pasti akan tahu jawabannya bagaimana, seperti itu. Dan saya kira lebih baik juga nanti itu berkolaborasi dengan teman, ya, belajar, berbagi dan berkolaborasi. Ya, kalau hanya sendiri bisa jadi mungkin Wawa pemahamannya kurang apa ya? Saya kurang sreg Ibu, mungkin seperti itu. Saya kurang pas gini. Nah, itu bisa nanti komunikasi dengan guru, kemudian dengan mencari sumber yang lainnya. Jadi Wawa harus memperbanyak referensi. Itu ya, dengan memperbanyak referensi melalui membaca, melalui mungkin bisa belajar kalau TOEFL itu kan ada listening juga kan ya. Oh, iya. Ya, jadi listeningnya juga perlu gitu. Jadi yang Ibu tekankan adalah tetap membaca. Reading is very important to improve your knowledge gitu. Jadi dengan membaca itu tadi Bu ya. Membaca dan berlatih secara kontinu ya, tidak putus asa, jangan mudah menyerah. Sebagai anak muda tidak boleh ini sulit, jangan pernah berkata hal negatif. Kalau Ibu begini ya sayang ya, kalau kita sudah terlanjur menimbulkan vibe yang negatif, maka itu akan menghalangi diri kita untuk maju. Tapi tidak boleh kita tuh menjadi arogan atau over ya, tidak boleh over confidence, tidak boleh terlalu percaya diri juga tidak boleh. Yeah. Apapun itu kita harus tetap balance. Seimbang ya. Ya, namun tidak boleh kita meng-underestimate diri sendiri. Tidak boleh menilai diri kita juga terlalu rendah. Nah, jadi kita tuh harus percaya diri namun tidak berlebihan dan harus meyakini bahwa Allah itu sudah memberikan kita versi terbaik dari diri kita. Pasti namanya manusia akan ada kekurangan dan kelebihan. Namun jangan pernah berkata no atau yang negatif pada diri sendiri. Itu sama saja dengan nanti akan membuat diri kita itu kurang maju gitu loh. Jadi ya udahlah gitu. Intinya kan effortnya jadi berkurang. Itu kalau menurut Ibu sih. Bener Bu. Iya. Kan soalnya apa yang kita pikirkan ya itu yang bakal terjadi ya Bu ya. Soalnya iya, secara alam betul. sadar itu di alam sadar bakal kejadian. Jadi, harus ada sugesti yang Ah, positif. ya, bener banget. Betul. Jadi soalnya juga kalau misalnya kita mensugesti diri kita dengan hal yang buruk itu Ya. vibes-nya tuh bisa menyebar ke yang lainnya kayak gitu. Betul. Pasti juga negatif juga kan yang Iya, bakal kejadian. benar. Maka dari itu kan Ibu bilang bahwa dari kecil Ibu itu selalu mensugesti diri Ibu dengan hal yang positif itu. Walaupun terkadang ada beberapa teman yang sempat ya bilang, "Iva, kamu kok terlalu percaya diri ya?" gitu. Namun saya bilang, saya harus meyakini bahwa Allah itu sudah memberikan yang terbaik gitu. Ya, Allah itu selalu memberikan apa yang kita butuhkan.
Terkadang apa yang kita mau tidak diberikan berarti kan itu bukan yang terbaik untuk kita. Intinya kita juga harus belajar ikhlas menerima itu. Begitu sih kalau Ibu. Yang pasti nggak boleh negatif gitu ya. Oh, Oke. oke. Ya. Kalau tadi kan Ibu sempat mengatakan intinya kayak jangan overconfident. Iya, betul. Nah, karena kan segala sesuatu yang berlebihan juga nggak Nggak baik kan Bu ya. baik. Mm-mm. Cuman bagaimana cara Ibu itu untuk melatih kepercayaan diri? Ya, Kan karena nggak semua orang punya kepercayaan diri yang sama kayak gitu betul. kan. Bagaimana caranya? Ya, Dalam cara berbahasa Inggris. cara melatih kepercayaan diri. Yang pastinya kita tidak akan memungkiri di saat kita akan tampil, akan perform, itu ada demam panggung, ada redek, ada istilahnya apa ya, grogi, ada takut untuk berbuat salah. Nah, caranya Bu Iva ya, terkadang saya itu melatih bersama teman saya. Jadi kita berkolaborasi berdua gitu awalnya, seperti itu. Bagaimana ini cara speech saya, cara saya berbicara, public speaking saya bagaimana? Itu dengan sahabat. Nah, sebelum itu terkadang Bu Iva membuat video sendiri, Wawa. Jadi saya memvideokan diri saya sendiri. Dari situ nanti saya bisa menilai saya kurang apa, diri saya sendiri dulu. Nah, setelahnya saya berdiskusi dengan rekan sejawat. Rekan sejawat Bu Iva, bagaimana menurut Anda seperti ini saya kurang apa? Dan kita tidak boleh sakit hati kalau ada masukan dari teman. Ya, karena terkadang yang namanya kritik itu kan dianggap selalu menjatuhkan. Tapi Iya. kalau masukan, umpan balik itu tujuannya adalah membuat diri kita menjadi lebih baik. Baik. Ya, jadi seperti itu yang Ibu lakukan. Setelah mungkin dengan teman yang satu gitu, kemudian Ibu awalnya dengan teman yang satu bahasa Inggris dulu. Yang satu bahasa Inggris ada berapa teman gitu kan. Semakin banyak teman yang memberikan komentar, umpan balik, masukan untuk kita kan menjadi lebih banyak untuk memperkaya diri. Ya, nanti bagaimana gitu. Kalau yang Bu Iva alami selama ini, masukan yang paling banyak adalah Bu Iva itu berbicaranya terlalu cepat. Ya, jadi saya selalu sebelum tampil itu saya selalu mensugesti diri saya agar ayo nanti bicaranya lebih pelan gitu, karena hampir 90% masukan yang masuk ke Bu Iva itu sama, berbicaranya slow down please, seperti itu ya. Jadi itu yang Ibu lakukan selama ini. Lantas kalau semisalnya nih untuk pemula-pemula, Iya. itu bagusnya itu di kosakatanya dulu kah atau di cara pendengarannya dalam berbahasa Inggris atau speakingnya atau apanya dulu, Bu? Itu harus sama-sama berjalan dua-duanya ya. Oh. Iya. Penguasaan kosakata sangat penting kan. Yang pertama mungkin ya, kalau Ibu sih listening juga penting, kosakata juga penting. Tapi kalau memang disuruh mana yang harus dikuasai terlebih dahulu, apakah maksud Wawa begitu? Iya, Ya, yang mana pasti kosakata dulu. kosakata. Ya, semakin banyak kosakata yang kita miliki, nanti kita akan lebih mudah dalam mencerna baik listening, speaking, atau reading, ataukah kalau menulis writing. Ya, kalau Wawa sendiri kira-kira yang paling sulit Wawa apa ya kira-kira? Kalau paling sulit Mm-mm. itu menurut saya saya biasanya tuh paham kayak Pak Lukman jenengan itu bisa berbicara ke saya pakai bahasa Inggris, saya paham, cuman saya nggak bisa ngasih respon yang bagus dalam berbahasa Inggris. Jadi biasanya saya ngeresponnya tetap bahasa Indonesia. Kesulitan saya tuh di responnya. Berarti Wawa yang harus perlu ditambahkan juga Kosakata. ya, kosakata vocabularies dan Of- percaya diri itu membangun self confidence. Ya, berarti Salwa juga Wawa tidak boleh salah ya. Takut salah, tidak boleh takut salah. Kita tidak apa-apa. Ada satu statement bahwa mistakes are natural. Berbuat salah itu wajar karena kita hanya manusia biasa. Ya, jadi tidak apa-apa. Kalau misalkan Bu Iva speak English with you, kemudian Wawa ingin membalas, tidak perlu takut akan salah. Jadi tetap aja Wawa
balas dalam bahasa Inggris, tidak usah takut grammarnya salah atau bagaimana, nanti Bu Iva bagaimana, tidak apa-apa, it's okay. Jika Wawa sering berlatih pasti endingnya nanti insya Allah akan improve your English. Ya. Kan tadi Ibu sempat menyinggung tentang literasi Bu ya. Iya. Jadi mungkin Ibu ada rekomendasi buku bahasa Inggris nih yang maksudnya yang cocok buat mengimprove, meningkatkan skill bahasa Inggris anak-anak mungkin. Kalau buku ya sementara ini kan yang Ibu pelajari ya buku-buku yang terkait dengan materi-materi yang Ibu ajarkan. Namun nanti Wawa bisa search aja gitu di pusat buku CB itu ada, kalau yang dari Kemdikbudristek ya itu nanti bisa ada masuk di websitenya. Nah itu banyak sekali. Kemudian kalau dari Bu Iva sendiri, saya belajarnya tuh tidak hanya pada satu buku Wawa. Terkadang Ibu itu tidak langsung buku itu, tapi saya dari website. Nah seperti itu. Jadi tidak langsung dari buku ini, itu tidak. Jadi Ibu itu kalau buku lebih pada buku pembelajaran. Namun kalau novel, kemudian apalagi ya short story, itu banyak sekali yang Ibu baca seperti itu. Kalau Wawa ingin melatih bahasa Inggris yang lebih deep gitu ya, Wawa bisa membaca karya-karya Shakespeare. Jadi seperti Romeo and Juliet, do you know? Oh, iya kayak. Iya, dan sudah ada filmnya. Itu dialognya juga diambil dari bukunya yang asli. Mungkin ada beberapa yang mungkin Wawa kok beda ya Bu? Ya, misalkan kata apa? I love you itu pada Romeo and Juliet itu naskahnya I love thee. Kemudian good morning di situ good morrow, seperti itu. Jadi memang kalau secara apa ya? Belajar buku tertentu Bu Iva lebih pada buku pembelajaran. Kalau sekarang gitu, kalau waktu Ibu masih mahasiswa gitu juga banyak sekali yang Ibu pelajari tentang novel seperti itu. Jadi kalau Wawa bertanya apakah ada buku spesifik, Ibu tidak merekomendasikan salah satunya, tapi Wawa bisa mencari sendiri di internet gitu. Banyak sekali yang Wawa dapatkan dari situ, tinggal nanti ketik kata kuncinya, keywords, apa yang Wawa inginkan. Misalkan literature book for English, buku literatur. Misalkan Wawa mau mencari novel about what in English, itu pasti nanti banyak. Tergantung interestnya Wawa mau apa. Ya. Oke. Kasih kalau minat pasti ada jajalan yang dikasih. Ada jajalannya. Yang penting itu, dan itu tadi yang pasti ada minat, niat. Ya, mau dan mampu. Terkadang kan orangnya itu mau tapi maksudnya tidak ada kemauan. Nah, mampu tapi malas, mager, apa ya istilahnya yang kekinian. Ya benar ya? Ya benar. Mager gitu aja. Jadi seperti itu. Jadi kita harus melawan rasa kemalasan itu jika ada minat. Gitu ya. Bukan berarti Ibu tidak memperbolehkan istirahat loh ya. Karena istirahat enggak. Of course. Oke. Sebagai Bu Iva yang terfokus di bidang bahasa Inggris nih Bu ya. Iya. Benefit apa aja yang Ibu dapatkan dari kemampuan berbahasa Inggris itu tadi? Oke. Mohon maaf sebelumnya Wawa, ini Ibu tidak ada maksud teriak sama sekali ya. Tidak ada ya. Hanya Ibu menceritakan pengalaman hidup Ibu saja. Dari SMA Ibu masuk ke UM, saya alumni IKIP Malang, itu saya tanpa tes. Jadi dengan dulu namanya PMDK berdasarkan nilai rapot. Kebetulan Bu Iva itu jurusan kalau dulu namanya A3 Sosial IPS, karena Bu Iva peringkat pertama, peringkat kedua, jadi saya mendapat tiket, golden ticket untuk masuk ke IKIP Malang, jurusan bahasa Inggris. Setelah itu saya mendapatkan beasiswa ikatan dinas. Jadi Bu Iva mulai kuliah itu ada beasiswa ikatan dinas dari pemerintah. Dan setelah wisuda, Ibu wisuda pas di ulang tahun ke-22. Kemudian Ibu harus melengkapi beberapa berkas. Setelahnya saya langsung ditempatkan, tidak tes. Jadi karena saya
penerima beasiswa ikatan dinas dari pemerintah. Jadi langsung ditempatkan dinas dari kampus, langsung ditempatkan di SMP 1 Patianrowo. Itu yang pertama pengalaman Ibu dari kuliah. Selanjutnya Ibu mulai berkegiatan mengajar. Nah, saat itu ada beberapa banyak sekali beasiswa yang ditawarkan untuk guru-guru bahasa Inggris. Namun pada saat itu karena seperti biasa orang tua itu kan jika anak perempuan sudah bekerja kan pasti endingnya harus kita get married. Nah akhirnya iya karena ibu menikah dan memiliki anak, akhirnya cita-cita ibu itu sementara ibu pending dulu Jadi ibu berhenti di situ untuk fokus membesarkan anak. Kemudian ibu mulai lagi ketika anaknya Bu Iva sudah lumayan besar. Pada tahun 2015 ibu mengikuti UKG dan ibu mendapat peringkat ketiga sekabupaten. Ya, kemudian dari situlah dimulai ibu dipanggil di Surabaya di Holten Mercure untuk menjadi instruktur nasional. Nah, jadi ibu bertugas menjadi instruktur nasional bahasa Inggris itu tahun 2016-17. Sudah tercatat kan ada di Kemdikbudristek, lalu 2019 sampai 2020 dapat tugas lagi instruktur di PKP dan kemudian ibu terpilih menjadi ketua MGMP Kabupaten Nganjuk bahasa Inggris untuk SMP negeri dan swasta. Dan setelahnya ibu apalagi ya mengikuti tes untuk terpilih menjadi pengajar praktik pendamping guru penggerak angkatan 7 tahun 2022 dan 2023 kemarin. Kemudian sekarang makanya tadi ibu bilang bahwa hari ini jadwal ibu padat. Alhamdulillah kemarin sore ibu diumumkan menjadi salah satu penelaah aksi nyata batch 2 rekan sejawat di platform Merdeka Mengajar Kemdikbudristek. Dan saat ini ibu masih menunggu tes lagi untuk calon fasilitator guru penggerak angkatan 18 ya dari Kemdikbudristek. Kemudian itu yang benefit yang ibu dapatkan, jadi pemerintah itu sangat luar biasa memberikan apresiasi kepada ibu dan guru-guru ya yang ibu kira ingin meningkatkan kompetensinya. Jadi kita harus bukan nge-push, tapi kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Tapi jelasnya dengan benefit yang ibu dapatkan itu pasti ada perjuangannya itu ya Bu ya? Sangat betul sekali. Jadi yang ibu lakukan adalah ibu itu bukan passion ya saya suka belajar dari manapun, dari berbagai sumber. Kemudian saya suka berbagi. Jadi berbagi tidak harus dengan misalkan yang sama-sama seprofesi dengan ibu, harus dengan guru itu tidak Jadi ibu itu berbagi dengan teman-teman, juga dengan siswa. Mungkin bisa nanti kalau bertemu dengan salah satu siswa dari ibu atau alumni bisa ditanyakan profil Bu Iva seperti apa. Nah, tapi yang pasti saya itu disiplin, terutama disiplin waktu. Kalau manajemen waktu ya? Iya, manajemen waktu saya tuh walaupun saya banyak kegiatan, tapi sebisa mungkin jangan sampai kita tuh terlambat. Jangan sampai kita mengecewakan orang yang sudah janjian dengan kita. Makanya dari tadi kan ibu bilang bahwa dari pagi ibu maunya jam segini. Nah, saya terbiasa on time. Jadi karena memang ada sih pepatah time is money ya. Tapi buat saya itu penting. 1 detik saja itu sudah penting. Kalau kita janjian sama orang misalkan ibu diundang jam 8.30, diusahakan sebelumnya kita sudah harus standby. Jangan sampai yang mengundang kita itu menunggu. Nah, itu kalau saya. Misalkan gini kan, ada yang gini, sudah sampai mana? OTW tapi belum berangkat. Nah, itu kalau kuncinya dari ibu tuh itu. Nah, berefek kalau kita kan, kalau kita muslim kan harus sholat ya sayang ya. Dan sholat itu kan pasti harus tepat waktu. Ya. Benar banget. Ya. Kan soalnya yang ngasih apa-apa kan Allah. Ya betul, dan jangan sampai dijadikan beban. Benar banget. Ya,
jadikan itu kebutuhan gitu, seperti itu. Ya. Jadi sebelum di penghujung waktu, Iya. saya mau promosi ini, Bu. Iya. Promosi, jadi di Man Satu Nganjuk itu lagi buka pendaftaran Iya. untuk peserta didik baru. Jadi Man Satu Nganjuk ini kan berbasis adiwiyata. Terus juga ada keterampilan. Iya. Keterampilannya tuh ada DKV, Iya. terus ada tata busana, tata boga, kecantikan. Iya. Dan yang unggulan ini program tahfizul Quran. Wow, keren, luar biasa. Nah, di situ. Jadi kalau semisalnya kalian mau info yang lebih lanjut lagi, kalian bisa ke websitenya Man Satu Nganjuk. Iya. Monggo. Terima kasih, luar biasa sekali. Dan kebetulan keluarga besar saya itu sebagian juga dari Kemenak, yang saya bilang. Iya. Adiknya Bu Iva juga guru Man 2 Bojonegoro, Man keterampilan juga. Dan kapan hari sempat ada acara yang itu, yang man berkumpul itu di Bojonegoro itu juga. Nah, itu juga luar biasa sekali. Saya sempat dapat kiriman foto itu, lomba-lomba beberapa hari itu. Semoga sukses juga untuk Man Satu Nganjuk. Good luck. Terima kasih Amin. sudah mengundang Ibu ya. Iya. Ya. I think it is really great materials and inspired some viewers. Unfortunately, we have to end our agenda. Yeah. So thank you for coming. Yeah, you are welcome. And Bu Iva. yeah, maybe I have a closing statement. Yeah. Oh, of course. Yes. You can. Just only remember, be the best version of yourself. Menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Thank you so much, Wawa, and also Man Satu Nganjuk for inviting me, and also all the crew. Hopefully someday we'll meet again. And for the audience, I thank you so much for watching this channel. So you are welcome, Wifa. See you next time. See you. Thank you. Okay.